Para hadirin, mari kita bentangkan doa restu untuk keduanya sebagai kado terindah agar takwa menjadi penguat dalam meniti syirat keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegiat MC nikah dimanapun berada, ada sekitar 5 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seorang MC, dan di dalamnya juga termasuk MC nikah. 5 kesalahan ini berkaitan dengan tata bahasa linguistik yang baik. Yang pertama adalah kata-kata untuk menyapa hadirin. Misalnya dengan kata-kata yang terhormat. Kata-kata yang terhormat ini adalah bentuk superlatif. Bentuk yang paling, ungkapan yang paling tinggi. Tidak ada kata lagi yang paling tinggi daripada kata-kata terhormat. Karena dia superlatif, karena dia adalah kata tertinggi untuk menyapa audien yang kita anggap katakanlah paling sesepuh, pejabat terutama, misalnya gubernur atau bupati yang hadir di situ. Kita identifikasi benar siapa pejabat yang paling tinggi. Misalnya kalau presiden yang hadir, maka yang terhormatnya presiden. Yang lainnya tidak boleh lagi mengatakan terhormat. Cukup dengan yang kami hormati. Bapak Gubernur, yang kami hormati Bapak Bupati, dan seterusnya. Tapi yang memiliki kata-kata terhormat itu adalah cukup 1 orang. Tidak boleh yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Camat. Itu adalah merupakan kesalahan yang banyak kita lakukan, terutama oleh MC di luar sana termasuk MC nikah. Jadi kata-kata yang terhormat itu hanya untuk 1 orang. Nah, yang lainnya bisa menggunakan kata-kata yang kami hormati dan yang semisal dengan itu. Kesalahan bahasa yang kedua adalah untuk mempersilahkan orang maju ke panggung dengan kata-kata waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita bayangkan, kapan waktu dan tempat itu dapat dipersilahkan? Kapan waktu dan tempat itu menjadi seolah-olah benda bernyawa yang bisa bergerak dengan sendirinya? Yang kita persilahkan itu adalah orangnya, bukan waktu dan tempat. Misalnya kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, kami silahkan. Jangan lagi ada waktu dan tempat kami persilahkan. Sebut dulu jabatannya, jangan sampai Bapak Gubernur. Karena gubernur itu tidak punya gender, tidak punya jenis kelamin. Kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak bla bla bla. Kepada Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu siapa. Begitu. Jadi yang punya gender itu adalah orangnya, bukan jabatannya. Jadi kata-kata Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur itu cukup menjadi sapaan sehari-hari, tidak untuk formalitas MC. Yang berikutnya kata-kata kita untuk menyingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu, maka segera kita mulai acara ini. Pertanyaannya adalah, sejak kapan 24 jam, 1 jam, 60 menit itu berubah menjadi 40 menit? Sejak kapan dia bisa disingkat? Tidak bisa. Waktu tidak bisa disingkat. 24 jam sehari, 24 jam sehari. Tidak bisa berubah menjadi 23 jam. 60 menit dalam 1 jam, 60 menit. Yang bisa kita lakukan, yang dapat dikatakan oleh MC adalah untuk mengefektifkan waktu, bukan mempersingkat waktu, karena waktu tidak bisa dipersingkat. Jadi untuk mengefektifkan waktu, kami akan mulai acara ini dengan
basmalah. Misalnya seperti itu. Berikutnya, pada saat kita mempersilahkan orang maju ke panggung. Kata-kata maju ke panggung ini dalam bahasa Indonesia termasuk sebuah majas. Begitu kita mempersilahkan orang maju, itu pasti ke panggung atau ke podium atau kemana saja media yang kita siapkan. Jadi tidak harus mengatakan maju ke panggung. Karena boleh jadi bukan panggung yang kita siapkan, tapi tempat yang biasa saja. Begitu. Maka kata-kata yang bisa kita pinjam, yang tepat itu adalah hadir ke panggung. Atau kalau dia pakai tangga, naik ke panggung. Ya, tapi kalau maju ke panggung, itu boleh jadi dia boleh berbicara di depan panggung, di bawah panggung. Tapi kalau hadir di panggung, dia tidak boleh di bawah, tapi hadir ke atas. Atau naik ke panggung, berarti dia akan menaiki tangga menuju panggung. Yang terakhir, dari beberapa kesalahan, yang paling banyak dilakukan, khususnya oleh MC nikah ini adalah tidak menyampaikan makhraj. Misalnya dari bahasa Arab misalnya, puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin di sana pakai a, pakai ain, bukan alamin. Ya. Jadi pengetahuan terhadap bahasa Arab sedikit-sedikit dengan makhraj yang baik itu wajib dimiliki oleh seorang MC nikah, bukan hanya kepandaian bahasa, performan, gagah, cantik, tetapi kemampuan bahasa seorang MC nikah berbeda sama yang lain. Dia akan mengawali puji-pujiannya dengan bahasa Arab, apakah itu dari sumber Al-Quran maupun hadis, sehingga mutlak ya artikulasi atau makhraj dari kata-katanya itu harus tepat. Misalnya alamin tidak boleh menjadi alamin, atau misalnya as-salatu wassalam tidak boleh dibalik, as-salatu wassalam sama-sama sin, padahal as-salatu wassalam itu so, as-salatu so yang pertama, wassalamu sin yang kedua. Jangan dibalik atau dua-duanya sin, as-salatu wassalam. Maka sekali lagi penguasaan terhadap dasar-dasar bahasa Arab, khususnya dalam rangka puji-pujian yang pertama itu harus dimiliki oleh seorang MC nikah, termasuk bahasa asing yang lain, bahasa Inggris. Misalnya kata-kata yang kita ambil dari bahasa asing, misalnya pasca. Ya, kalau dia tulisannya pasca, baca pasca sarjana, jangan pasca sarjana. Karena kalau pasca itu sudah Indonesia, ya, sama dengan cuci, tidak berubah menjadi kuki, ya. Jadi pasca ya dibaca pasca, tapi kalau tulisannya K itu dibaca K. Ini 5 kesalahan yang umum dibawakan oleh MC di luar sana, termasuk di dalamnya adalah MC nikah. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations, my the force you took the day last an eternity. Selamat. Semoga sumpah yang sudah terucap akan terjaga selama